Apa fungsi asoy itu? Kita naik pesawat? Iya, kamu mau naik apa lagi? Mei mabuk, Mei gak bisa, tolak Mei dalam galaunya. Lalu kamu mau naik bus sampai ke sana. Apa kau tak lebih mabuk lagi? 2 hari 2 malam kau baru akan tiba. Hah, Meng sedih. Mau menundukkan kepalanya. Ya udah, Mei ikut Mas Sam, tapi jangan minta macam-macam, kita baru kenal. Iya, angguk Mei pasrah. Sam menemaninya mengambil pakaian tak begitu banyak karena pakaian Aida tak juga ia bawa. Hanya sebentar lagi menuju rumah Mang Usman untuk menitipkan rumah Nek Mis padanya. Jaga diri, jagain Neng Aida. Cuma kamu keluarganya dari sini. Hanya kamu yang dapat ia percaya. Peluk istri Mang Usman padanya. Bi, rumah. Nanti Mei sesekali akan pulang untuk... Mei hari semakin sore, panggil Sam dengan terus menatap arlojinya. Ya sebentar sih gak sabar tukasnya. Bukan aku yang tak sabar, tapi pesawat takkan menunggu yang telat, omel Sam. Mei hanya mengecap kesal lalu berjalan cepat menghampiri Sam. Mereka pergi bersama menggunakan mobil yang dikirim dari proyek rumah sakit mereka. Perjalanan melelahkan terutama untuk Mei. Mas, Mei pusing, mabok ini, keluhnya sepanjang jalan. Wajahnya pucat, lemas dan hanya bersandar di kaca jendela mobil. Belum ada 1 jam kita jalan, kenapa sudah begini? Tanya Sam yang mulai cemas. Tadi Mei sempat mau sesuatu tapi Mas tolak, bukan salah Mei, racaunya. Sang supir akhirnya berinisiatif memberi sebuah aso hitam ke belakang. Sam menerima dan membukanya dengan penuh tanya. Ini untuk apa? Sam terheran-heran. Sini nih buat Mei. Rebutnya pada Sam, pria itu masih bengong, apalagi melihat Mei yang memakainya dengan cara disangkutkan di kedua sisi telinga, hidung dan mulut berada tepat di lubang aso itu. Begini pakainya, ucap Mei. Sam hanya bengong, berkali-kali mengedipkan matanya. Aneh karena ia baru menemui hal yang seperti itu. Perjalanan berlanjut sampai mereka tiba. Berjalan dalam keadaan diam tanpa bertegur sapa sama sekali. Tapi Sam masih penasaran apa fungsi aso itu. Itu tadi sebenarnya apa? Tanya Sam masih penuh tanda tanya. Astaga, masih nanya rupanya. Mei menepuk jidat, itu kalau Mei mabuk muntah jadi larinya langsung ke asoy, gak kemana-mana. Jawab Mei jujur. Samuel yang menutup mulut dan menahan rasa enak di perutnya. Mas Sam terkadang kepuan itu tak perlu mendapatkan jawaban, atau lebih baik diam daripada menyakiti diri sendiri. Tepuk Mei di bahu Sam. Gadis itu, cebiknya kesal. Mereka telah tiba di bandara. Sam pun mendaftarkan penerbangan mereka. Sedangkan Mei sibuk mencari apotek terdekat untuk mencari obatnya. Bisa gak sih diam? Dari tadi keliling, pusing tahu gak? Tegur Sam bernada sedikit keras. Mei seketika diam, matanya nana dan bibirnya bergerak-gerak sendiri. Air matanya sedikit mengalir dan Sam langsung merasa bersalah padanya. Maaf, ucapnya. Mas Sam gak tahu rasanya kalau orang mabuk kayak mana. Mas Sam gak tahu, Mei berusaha agar gak ngerepotin supaya Mei gak malu-maluin Mas. Sebagai pendamping Mei naik pesawat. Kenapa Mas Sam galak banget? Tangis Mei membuatnya menjadi pusat perhatian. Sam langsung malu setengah mati, spontan membuka jas dan memasangkannya pada Mei, terutama untuk menutup wajahnya. Hei, tenanglah. Aku minta maaf. Ayo, pesawat sudah menunggu. Dan pasti Ryan dan Aida sudah tiba di sana. Mami Bianca shock. Helikopter mendarat tepat di tempatnya. Ryan membuka pintu dan mengajak Aida untuk turun. Wanita itu masih dengan kebayanya hingga masih begitu sulit untuk bergerak hingga Ryan menggendongnya. Thanks Rocky, ucap Ryan. Aida menatapnya takjub, rupanya suaminya itu pandai berbahasa Inggris. Mas, baju Aida dibawa bersama yang lain. Yang lain? Ya, mereka menyambutmu meski tak sebanyak seharusnya. Jawab Ryan yang tak pernah melepas genggamannya dari sang istri. Sedangkan tangan satunya terus berada di saku celananya. Mereka turun menggunakan lift dari lantai teratas, lalu lift berhenti di tempat yang Ryan tuju, lantai yang merupakan ruang pribadinya. Selamat sore Nyonya, tunduk beberapa karyawan yang menyambutnya. Aida tersentak dan mengerem mendadak langkahnya, hingga nyaris jatuh untuk Ryan cepat menangkapnya. Hei, gak apa-apa,
Enggak mas, kaget aja. Maaf, jawabnya berusaha menyesuaikan keadaan. Pak, ini pakaian untuk Nyonya dan ada pesan dari Pak Sam, ucap Mona sembari memberikan ponselnya. Sam berpesan agar Aida segera dibawa pulang ke rumah utama, agar sebisa mungkin tak ada yang mengetahui pasal Aida saat ini. Baiklah, persiapkan mobil. Mana Dev? Pak Dev sedang ada pertemuan di luar, jawab Mona. Ryan hanya mengangguk. Ia membawa tas berisi pakaian Aida itu dan menggandeng Aida keluar dari kantornya dengan cepat, melalui pintu belakang, dan supirnya menunggu di sana. Aida udah kayak simpenan yang harus diumpetin, keluhnya lelah. Sabarlah, setidaknya kamu sudah di sini bersamaku, kecup Ryan di kening istrinya. Aida hanya mengangguk. Sesekali ia menatap ke arah luar melihat keramaian kota besar itu. Nur pernah ke sini? Tanya Ryan padanya. Ia pernah ke sini dulu ketika masih kuliah dan magang di sebuah rumah sakit yang besar, sangat mahal untuk biaya masuk ke sana kala itu. Aida bahkan gak berani keluar dan membuang uang, jawabnya jujur. Ryan hanya bisa kembali tertawa dan mengeratkan genggaman tangannya. Besok akan kubawa kau jalan-jalan sepuasnya. Besok kapan? Mau keluar aja lewat pintu belakang? Gimana mau jalan-jalan? Jawabnya memainkan kaki yang masih juga memakai sepatunya. Padahal itu kebaya yang disewa Amrul di salon. Entah bagaimana nasibnya setelah ini. Mereka tiba di rumah besar itu. Lagi-lagi Aida hanya bisa terbelalak menatapnya. Dari sebelum masuk gerbang hingga sekarang ada tepat di depan pintu masuk. Mas, ini rumah Mas. Ya, ini rumahku. Sam juga di sini. Masuk, gandengnya. Para pelayan menyambut Ryan tak kalah bengong ketika ia menggandeng mesra wanita itu berkebaya putih itu. Rata-rata langsung shock, gugup dan bahkan sesak napas, tapi mereka seperti takut untuk bertanya. Dia istriku Nur Aida, aku akan membawanya istirahat di kamar. Baik tuan, angguk mereka kompak. Mereka pun semakin kaget ketika Ryan spontan membopong tubuh wanita itu naik ke atas kamarnya. Astaga, apa itu benar tuan muda? Itu siapa? Udah dikata itu istrinya, masih nanya juga. Mereka saling membalas pertanyaan masing-masing. Mas, turunin Aida gerah, mau mandi, rengeknya manja. Ryan menurunkannya, tapi ia menarik tubuh Aida kembali hingga jatuh, tepat ke dalam pangkuannya. Gerah, ganti baju dulu, ucap Aida. Ia tampak begitu gugup, apalagi tatapan Ryan begitu intens, seolah ingin segera menerkamnya. Ini dulu, pinta Ryan menunjuk bibirnya. Mas, belum selesai Aida bicara, Ryan langsung menyerangnya. Tak ada cara lain, yaitu Aida harus menurutinya. Aida pun mengalungkan lengannya di leher Ryan, menambah kemesraan mereka. Sayang, kok jam segini udah? Ah, Ryan? Mami Bianca terpekik begitu kuat. Ia terkejut melihat seorang wanita di dalam kamar Ryan, apalagi dengan posisi mereka yang seperti itu. Aida pun seketika meloncat, turun dari pangkuan Ryan, dan duduk normal di ranjangnya.